Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilza Ayu dengan NIM A1C2200014 dari kelas R003 Pendidikan Matematika Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil ataupun lembar jawaban ujian tengah semester ataupun UTS saya, yaitu dengan mata kuliah Kapita Selekta 2. Di sini saya akan menjelaskan yaitu soal pertama. Soal ini diambil tepatnya itu pada latihan kita yang kemarin, yaitu pada halaman 23 bagian C yang latihannya. Nah, di sini saya mengambil dari beberapa soal, saya pilih yaitu soal pertama. Nah, soal pertama itu dengan soal kita bisa perhatikan gambar di bawah ini, di mana di sini adalah persegi panjang yaitu ABCD DEFG. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa AB panjangnya itu 10 cm, AD 24 cm, EF yaitu di sini 12 cm, dan FG dan GF itu sama dengan ED, itu nilainya itu 18 cm. Nah, di sini yang ditanya yaitu selisih bangun yang diarsir. Bisa kita lihat di sini apa selisih dari bangun yang diarsir tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasannya pertama, kita anggap yang di sini yaitu L1 atau persegi panjang 1, dan di sini adalah persegi panjang yang kedua. Nah, untuk persegi panjang yang 1 yaitu kita cari luasnya dulu, yaitu L1 sama dengan LABCD atau segitiga persegi panjang ini dikurang dengan X atau sebuah segitiga yang tidak diarsir. Lalu kita masukkan rumus dari LABCD atau luasnya itu panjang dikali lebar, luas dari persegi panjang dikurang dengan X. Masukkan nilai dari panjang dan lebarnya. Bisa kita lihat di sana bahwa panjangnya itu 24 cm dan lebarnya itu 10 cm dikurang dengan X atau yang belum kita ketahui. Nah, selanjutnya 24 dikali dengan 10 yaitu 240 dikurang dengan X. Nah, yang kedua yaitu L2-nya atau kita mencari luas khusus untuk persegi panjang yang kedua. Nah, di sini rumusnya itu masih sama, L2 sama dengan LDEFG dikurang dengan X. Nah, di sini masukkan rumus dari luas yaitu panjang dikali dengan lebar dikurang dengan X. Nah, masukkan nilainya, bisa kita lihat panjangnya itu 18 dan lebarnya itu 12 dikurang dengan X. Lalu kita kalikan 18 dikali 12 yaitu 216 dikurang dengan X. Setelah kita dapatkan L1 dan L2-nya, kita masukkan ke sebuah rumus untuk mendapatkan selisih luas bangun yang diarsir. Nah, rumusnya itu L1 dikurang dengan L2. Lalu kita masukkan nilai L1 yaitu 240 dikurang dengan X, lalu dikurang dengan nilai dari L2 yaitu 216 dikurang dengan X. Nah, di sini 240 dikurang dengan X dikurang. Nah, di sini tandanya itu kita kalikan ke dalam dulu. Jadi min di sini menjadi kurang 216. Lalu min ini dikali ke dalam min X berarti plus, jadi plus X. Nah, di sini selanjutnya dikarenakan di sini terdapat minus X dan plus X, jadi X itu habis, lalu 240 dikurang dengan 216 mendapatkan hasil yaitu 24 cm persegi atau 24 cm kuadrat. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu soal ini saya peroleh dari ujian mandiri Universitas Gadjah Mada atau UMUGM pada tahun 2017. Nah, soalnya itu diketahui sebuah kubus ABC DEFGH. Nah, jika alfanya itu adalah sudut antara bidang AHF dan CHF, maka sin dari alfa adalah, di sini kita perhatikan kubus ini terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat kubusnya, kita ambil titik bantu yang nantinya bisa kita cari sebuah segitiga yang bisa kita alihkan ke rumusnya untuk pencarian. Nah, di sini kita tarik diagonal sisi AA, juga diagonal bidang A ke O, dan juga diagonal ke CH. Nah, di sini kita peroleh yaitu segitiga AOC di mana alfanya itu terletak di O. Nah, nilai dari A ke C itu P akar 2. Bisa kita lihat ini kita misalkan panjang sisi kedua kubus
kubusnya itu adalah P, panjang sisi kubusnya adalah P, maka AC itu adalah P akar 2. Nah, untuk selanjutnya kita cari nilai dari OA. Nilai dari OA ini kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana di sini kita dapatkan tingginya, yaitu bisa kita misalkan tadi yaitu P, maka di sini kita masukkan ke rumus Pythagoras, di mana OA sama dengan OC yang sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah dengan OE kuadrat. Jadi masukkan nilai dari AE yaitu P dikuadratkan ditambah dengan OE, nilainya itu P per 2 akar 2 dikuadratkan. Lalu setelah kita jumlahkan dan akar kan kita dapatkan yaitu P akar 3 per 2. Lalu kita masuk ke aturan kosinus. Nah, aturan kosinus yang kita pakai di sini yaitu cos, di mana aturannya itu adalah cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Di sini dengan aturan kosinus kita alihkan pada segitiga AOC, maka di sini kita peroleh yaitu cos alfa sama dengan kita masukkan nilai dari ini ke dalam sebuah rumus tadi, yaitu P akar 3 per 2 kuadrat ditambah dengan P akar 3 per 2 kuadrat dikurang P akar 2 kuadrat per 2 dikali dengan P akar 3 per 2 dikali dengan P akar 3 per 2. Nah, selanjutnya dikarenakan ini kita kalikan, didapatkan 2 dikali 3 per 2 P kuadrat dikurang dengan ini kita kuadratkan, di mana P kuadrat akar kuadrat akar 2 kuadrat itu 2, jadi didapatkan 2P2 kuadrat. Lalu di bawahnya itu per 2 dikali dengan 3 per 2 P kuadrat. Nah, setelah itu kita peroleh yaitu P kuadrat per 3 per 2, atau di sini P kuadratnya bisa kita coret lalu kita peroleh 1 per 3. Nah, di sini dikarenakan kita mendapatkannya itu cos alfa adalah 1 per 3, jadi sin alfa yang kita peroleh adalah 2 per 3 akar 2. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan soal yang ketiga, di mana di sini soalnya diperoleh dari Olimpiade Sains Nasional Matematika itu tingkat kabupaten kota jenjang SMP itu tahun 2019. Di sini itu tepatnya bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini soalnya itu di sini terdapat, perhatikan sebuah gambarnya. Di sini terdapat sebuah gambar, di mana gambar ini adalah kap lampu yang tidak memiliki alas dan tidak memiliki tutup, dan alas dan tutup lampu itu berbentuk lingkaran. Luas bahan yang kita cari adalah luas bahan untuk membuat kap lampu tersebut. Nah, yang pertama kita lihat kap lampu. Di sini kan sudah diketahui, di mana di sini kita ambil dulu, kita cari dulu nilai dari OP-nya atau tingginya, sehingga di sini kita pakai caranya itu OP per OQ sama dengan PD per QB. Di sini kita masukkan nilainya itu OP itu kita misalkan dengan X per X tambah 8. Di sini X tambah 8 dikenakan O ke Q, di sini X dan 8 berarti X tambah 8 sama dengan nilai dari P ke D. Nilai dari P ke D adalah 6, Q ke B adalah 12, Q B adalah 12. Nah, di sini kita kalikan silang, di mana 12 kali X adalah 12X dan 6 dikali dengan X tambah 8, jadi 12X sama dengan 6X. 6 kali 8 48. Jadi di sini kita sama-sama dibagi 2, dibagi 6. Di sini didapatkan yaitu 12 bagi 6 kali 2X sama dengan 3. Di sini X tambah 6. Lalu 2X ini dipindah luaskan menjadi 2X dikurang X sama dengan 6. 2X kurang X itu 6, jadi X sama dengan 6 cm. Jadi kita sudah ketahui bahwa nilai dari OP adalah 6 cm yang kita misalkan dengan X tadi. Lalu di sini kita peroleh OQ-nya. Nilai dari OQ sama dengan nilai dari OP ditambah dengan PQ. Jadi 8 ditambah dengan 8, dikarenakan PQ sudah diketahui 8 tadi. Lalu OQ sama dengan 8 tambah 8 adalah 16 cm. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai dari OQ dan OP tadi, kita cari lagi nilai dari OB. Nah, nilai dari OB adalah kita pakai rumus Pythagoras, di mana QB kuadrat ditambah dengan QO kuadrat. Kita masukkan nilainya, yaitu di mana nilai dari QB adalah 12 kita kuadratkan
nilai dari PO adalah 16, kita kuadratkan, lalu 12 kuadrat adalah 144 dan 16 kuadrat adalah 256. Nah, kita dapatkan 144 ditambah 256 adalah 400, jadi akar dari 400 adalah 20. Nah, kita dapatkan bahwa OB adalah 20 cm. Selanjutnya, kita cari dari nilai dari OD. Nah, OD kita pakai Pitagoras tadi, di mana akar dari PD kuadrat ditambah dengan OP kuadrat sama dengan akar dari masukkan nilai PD. PD-nya adalah 6 dikuadratkan ditambah dengan OP adalah 8 dikuadratkan. Jadi 6 kuadrat adalah 36 ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64. Jadi akar 36 tambah 64 adalah akar 100. Di sini kita dapatkan akar dari 100 adalah 10, jadi OD adalah 10 cm. Setelah kita dapatkan hal-hal tersebut, kita beralih untuk mencari yaitu luasnya. Nah, luasnya itu di sini kita peroleh R1 itu sama dengan nilai dari QB, R2 itu nilai dari PD, dan S1 itu sama dengan OB itu 20 cm, dan S2 adalah nilai dari OB adalah 10 cm. Kita masukkan ke rumusnya itu L sama dengan Pi R1 S1 dikurang dengan Pi R2 S2. Nah, rumusnya itu sama saja dengan yang di sini, di mana Pi dikali dengan R1 S1 dikurang dengan R2 S2. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Nah, nilainya itu Pi sama dengan 3,14, R1 12, S1 20, 12 kali 20 dikurang dengan R2 6 dikali dengan S2 yaitu 10. Nah, selanjutnya yaitu 3,14 kita kalikan, 12 dikali dengan 20 itu 240, 6 kali 10 itu 60, 240 kurang 60. Selanjutnya 3,14 dikali dengan 240 dikurang dengan 60 adalah 180. Nah, di sini kita kalikan 3,14 dikali dengan 180, hasilnya adalah 565,2 cm persegi atau kuadrat. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.